iki Dok, ngomong ke biasa Dok, mitos fakta tentang nutrisi Dok. Oh, oke, ya. Nah, Heeh. kalau ini Dok, kita mulai dari pertanyaan. Kalau kira-kira itu kebutuhan nutrisi untuk otak itu tuh pada manusia awal-awal kehidupan itu tuh sama dengan sekarang ini enggak Dok? Lu ya podo. Kalau kita itu bicara tentang manusia, ya, manusia 350.000 tahun yang lalu dengan sekarang itu sama persis itu. Sama itu. Sama persis. Misalnya apa? Bahkan kalau kita bicara tentang otak lah ya, tentang otak. Eh, kecerdasan individual gitu. Kecerdasan individual manusia itu sekarang menurun dibandingkan dengan nenek moyang kita pemburu pengumpul kira-kira 100 tahun yang 100.000 tahun yang lalu tuh. Itu menurun. Jadi ya kita manusia ini ya, manusia Homo sapien ini, Homo sapien 200.000 tahun yang lalu dengan dibandingkan dengan Homo sapien sekarang gitu. Itu kecerdasan individualnya lebih cerdas mana? Lebih cerdas mereka gitu. Kecerdasan individual ya. Karena Begitu. bagi seorang Homo sapien di pemburu pengumpul ya di tahun kira-kira 100.000 atau bahkan 200.000 tahun yang lalu, dia itu harus cerdas dalam banyak hal ya. Kecerdasan itu banyak ya. Sekali lagi ya, Mario, ojo kaya arek sing ngawuran iku sing kecerdasan diturunkan dari pihak ibu. Lala bapakmu enggak apa tak kamplengi oleh ngomong ke enake ngono lho. Lah perasamu. Ya, gitu. Cek enake ngomong gitu ya. Jadi ya yang namanya kecerdasan itu banyak pada manusia ya. Kalau di bidang misalkan kecerdasan kognitif gitu, pengetahuan kognitif itu ya beda dengan kecerdasan emosi, beda itu ya. Kecerdasan sosial ya beda meskipun satu sama lain itu saling berhubungan itu ya, tidak bisa lepas. Misalnya kecerdasan emosi itu makanya nggak penting itu kerja IQ lo jari sopo ya, jari sopo justru kalau IQ-nya rendah kecerdasan emosinya rendah. Itu yang disebut-sebut sebagai kecerdasan emosi ya, yang disebut-sebut sebagai kecerdasan emosi itu bukan lantas IQ nggak penting, bukan begitu yang disebutkan dalam apa namanya di awal-awal itu ya, orang yang pertama kali ngomong emotional intelligence si siapa sih Daniel Goleman itu Goleman. bukan lantas itu kecerdasan IQ itu tidak penting. Lo penting, rasionalitas itu penting. Justru karena yang namanya Daniel Goleman itu IQ-nya tinggi gitu ya, dia bisa menjelaskan ini yang namanya emosi. Jadi yang bahwa orang itu yang namanya naik sepeda, jalan itu adalah emosi. Sementara kalau kecerdasan kognitif itu adalah memori eksplisit itu ya, baik yang di apa namanya ya apa namanya baik itu yang apa namanya memori yang bisa dirangkai atau memori yang dijelaskan satu gitu ya. Itu memori itu adalah kecerdasan kognitif itu. Tapi yang namanya kecerdasan itu ya macam-macam gitu ya. Ada yang dulu istilahnya ada yang namanya kecerdasan spasial. Nah, sekarang kita tahu yang namanya kecerdasan spasial itu ya emosi itu gitu ya. Spasial misalnya orang dilatih untuk orang sekarang misalnya berlatih bulu tangkis gitu ya. Itu mengasah kecerdasan emosi ya. Otak emosinya dilatih. Tetapi misalnya pemain bulu tangkis yang IQ-nya tinggi gitu ya, dia bisa belajar gitu ya. Atau gini deh, musik gitu ya, musik itu main musik itu semuanya di di uh, di di drive oleh emosi musik gitu ya. Oh, kamu gitar itu, kalau kita gitar tuh masa kita mikir itu, kita enggak itu ya, itu adalah otomatis karena dilatih. Tapi
Tapi kalau kemudian dia pinter gitu ya, terus sekolah musik gitu ya, ke universitas bahkan S2, S3 musik, kemampuan musiknya jauh lebih bagus daripada pada saat dia tidak belajar secara kognitif. Jadi pengetahuan kognitif itu bukannya tidak penting, itu penting gitu. Justru penting yang namanya kecerdasan. Yang orang yang cerdas secara emosi itu bagaimana emosinya tidak terlalu sering dibajak oleh rasionalnya, itu tidak terlalu sering dibajak oleh emosinya gitu. Nah, kembali ini kalau pertanyaanmu, apakah kebutuhan manusia sekarang dengan manusia 300.000 tahun yang lalu itu kebutuhan nutrisinya sama? Lah ya sama itu. Sama. Itu. Loh, kita masih spesies yang sama. Kalaupun berbeda karena kebiasaan. Misalnya apa? Otak kita butuh sama, tapi misalnya pencernakan kita dengan pencernakan orang Eropa sudah agak berbeda gitu. Ya. Berbeda. Misalnya apa? Orang Eropa itu sekitar 80%, ya. 80% orang Eropa itu mereka itu enzim pencerna susunya itu, pencerna air susu itu bukan susu tetek ya itu. Kok niku lek ono susu sik seneng niku. Kok lek ono susu sik seneng niku. Ya. Nah, itu ya misalnya kalau misalnya orang Eropa itu sekitar 80 sampai 85% di berbagai daerah itu enzim pencerna susunya itu masih bertahan setelah dia dewasa gitu. Kenapa? Ya karena sekitar 15 sampai 10.000 tahun yang lalu gitu ya, orang-orang Eropa itu mulai mengkonsumsi susu pada saat masa paceklik ya, misalkan masa musim dingin mereka mengkonsumsi susu gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang bertahan itu adalah orang-orang yang enzim pencerna susunya itu masih bertahan sampai dewasa. Nah, sementara yang lain misalnya orang Asia itu, dia kenal susu kan setelah dijajah orang Eropa gitu. Lihat orang Eropa, jangan-jangan kalau gara-gara minum susu itu mereka. Nah, kayak gitu itu ya. Itu sebetulnya sekarang pertanyaannya, apakah susu itu menyehatkan? Ya enggak gitu juga gitu ya. Jadi ya sekarang kembali lagi ya kalau kembali lagi, apakah nutrisi yang diperlukan oleh manusia purba, ya? Manusia purba itu artinya Homo sapien prasejarah itu sama dengan kita, ya sama gitu, sama, nggak ada bedanya. Ya, justru otak kita sedikit mungsret. Mungsret bukan karena apa? Bukan ini loh. Jadi kecerdasannya itu akhirnya kecerdasan akumulatif kita, kolektif itu. Ya udahlah, bukan lawannya lah kalau nenek moyang kita pemburu pengumpul gitu ya. Nenek moyang kita pemburu pengumpul disuruh ngerjain kalkulus saja nggak bisa gitu. Nggak bisa itu. Trigonometri nggak paham, geografi nggak paham, aritmetika juga nggak paham. Tapi coba kalau misalkan ini nenek moyang kita pemburu pengumpul hidup di zaman sekarang gitu ya, diajari dari awal diajari geometri, aritmetika, ya bisa sih gitu, bisa karena mereka enggak ya, tapi otaknya itu sama itu, otak nenek moyang kita, otak sekarang kita itu dengan otak nenek moyang kita pemburu pengumpul itu cara kerjanya sama persis, responnya juga sama. Pada saat ketakutan ya sama, pada saat menghadapi masalah ya sama gitu. Hanya saja sekarang kita makin paham bagaimana ngakali gitu ya. Ngakali handicap kita gitu supaya kita bisa hidup dengan kualitas yang lebih bagus gitu ya. Misalnya kita itu kan kalau dulu zaman nenek moyang kita pemburu pengumpul, kalau ada anggota keluarga yang cacat ditinggal, mati biarin aja. Nah, sekarang bahkan penderita yang punya handicap nggak bisa jalan, ya nggak bisa jalan atau nggak bisa, lumpuh ya gitu. Tapi ternyata dia mampu mengerjakan pekerjaan yang nggak perlu kaki gitu.
misalkan jadi operator komputer, operator telepon lah ini, dan mereka lebih terampil misalkan daripada orang-orang yang tidak punya handicap. Nah, itu termasuk bagaimana kita itu menyiasati kondisi sehingga sekarang itu kecerdasan kolektif kita itu udahlah berlipat-lipat kalau dibandingkan nenek moyang kita pemburu. Tapi kalau ditanya lagi, apakah nutrisinya itu yang diperlukan itu sama persis, gak ada bedanya. Ya. Berarti sama persis dengan manusia awal-awal ya dok ya? Iya. Nah, kalau ini dok, mulai tanya nih, kalau nutrisi dan suplemen itu bedanya apa ya dok ya? Gini, kalau yang namanya nutrisi itu adalah bahan-bahan yang memang kita perlukan sehari-hari gitu ya. Kita ambil nutrisi gitu dalam jumlah yang cukup besar, itu nutrisi gitu ya. Sementara suplemen itu memang iya kita butuhkan tapi dalam jumlah yang kecil gitu. Itu adalah suplemen gitu. Nutrisi itu misalnya apa? Nutrisi itu ya vitamin, protein gitu ya, lemak, itu nutrisi untuk kita. Sementara ada yang suplemen diperlukan tapi sedikit, misalnya magnesium, apalagi fosfor, itu diperlukan tapi kan jumlahnya kecil gitu, seng gitu. Lah ya kita itu perlu seng tapi ya terus mosok kon mangan apa jenenge kanopine karpor, kan nggak perlu atau mangan ember gitu ya, enggak itu ya. Ya itu bedanya. Suplemen itu adalah ya itu tadi yang diperlukan, bahan yang diperlukan tapi sedikit sekali itu. Seng, magnesium gitu ya, diperlukan gitu. Bahkan yang namanya HG itu ya, ada dalam, tapi jumlahnya kecil banget gitu ya. Nah itu dia, hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya dari makanan-makanan kita sehari-hari itu sudah cukup gitu. Tapi kita nih gitu. Waduh itu awal-awal itu kok itu dokter sing terus kemudian ngomong kita perlu seng. Wah dia ngeresepi obat kabeh pasiennya dikai seng gitu. Lah mikire dhek kate gawe ember apa enggak seng. Gitu. Iya dok. Nah itu apa gimana dok? Apakah memang mungkin dokternya itu tuh melihat orang ini mengalami defisiensi seng misalnya, atau orang ini mengalami defisiensi vitamin D tertentu, penyakit itu? Itu kamu pinter. Kita memerlukan konsumsi tambahan kalau kita defisiensi gitu ya. Jadi kita memerlukan tambahan vitamin kalau kita itu defisiensi vitamin gitu ya. Kalau kita memerlukan tambahan, sebetulnya kalau kemudian dari makanan-makanan sehari-hari itu vitamin sudah berlimpah gitu. Misalnya vitamin C, vitamin C itu kamu makan jeruk sehari satu udah lebih, bahkan dari makanan yang lain sudah lebih banyak gitu ya. Ngomong soal megadosis atau vitamin dosis tinggi itu aku juga pernah itu ketipu gitu ya, bukan ketipu, termakan iklan gitu ya. Tahun 80-an itu karena ada pemenang ya, vitamin C dosis tinggi itu semua makan. Bahkan yang namanya minum redoxon lah, pola 1000 cc, 1000 miligram. Padahal kebutuhan kita vitamin C itu nggak lebih dari 50 miligram itu sehari. Kita ngemplok 1 gram. Ya memang dibuang sih, nggak apa-apa gitu ya. Itu. Terus ada lagi ini Dokter Ahmad ini bilangan sing untuk untuk ereksi. Lah iya memang orang kalau misalnya defisiensi seng itu jangankan ereksi, berdiri aja nggak bisa, gemeter aja nggak bisa. Gitu ya. Nah ini yang jadi persoalan. Yang namanya suplemen itu memang diperlukan, tapi dalam jumlah yang sangat kecil. Yodium kita perlu ndak? Lu ya perlu. Tapi ya gak masa kamu terus minum yodium tintur ya, enggak lah ya gitu. Yodium. Iya. Nah, iya. Yodium. Misalnya yodium itu kita misalnya
ada garam beriodium. Iya, tapi yang namanya iodium yang paling yang paling banyak itu loh seafood itu loh. Kamu makan seafood itu iodiumnya sudah berlimpah gitu ya. Ya, berlimpah itu. Iodiumnya itu sudah berlimpah kalau kamu makan seafood itu. Nah, yang makan cumi-cumi satu aja loh. Oh, iodiumnya udah berlimpah. Itu ya, jadi bedanya antara yang namanya nutrisi dengan suplemen. Dua-duanya dibutuhkan. Tapi yang nutrisi itu dalam jumlah yang cukup besar, misalnya nutrisi yang kita butuhkan karbohidrat itu sehari kan lumayan banyak yang kita butuhkan itu ya. Ya, yang di total sekitar 2.000 sampai 3.000 kalori gitu. Nah, tapi ya magnesium lah ya, masa seng besi misalkan ferrum kita kurang zat besi lah, iyalah kan masa makan morbaut mbok ngedusi kan ya enggak gitu. Dari tumbuh-tumbuhan misalnya bayam itu juga sudah mengandung zat besi. Zat besi terus mangan ngerakoti mobil kan ya enggak gitu ya. Oh iya. Oke dok. Terus dok, kalau yang ini mulai masuk mitos nih dok, seperti mitos omega 3, omega 6, omega 9 yang katanya bisa buat otak lebih encer. Mungkin maksudnya kognisi ya. Nah, itu bagaimana? Ya ada bukti. Dok, tak sambil ngombe ya dok? Ya ngombe yo. Aku yo kate ngombe sih, aku golek ngombe yo. Nggak ada buktinya kalau yang namanya tidak ada buktinya bahwa yang namanya omega 3 terus kemudian omega 6 apa kok lambemu iku cek enake ngombe omega 6 9 lho. Kok iki otakmu mesumar mar. Ono maneh omega 3, omega 6, omega 9, omega 6 9 lambene arek iki yo ditontomi. Ora. Wah, iku omega 6 9 iki lho. Tak karepe dhewe aku ndelok iku kudu arek iki yo. Cocote ketularan COVID. Ya, sekarang siap, omega 3. Gini loh ya, yang ada penelitian ya, penelitian bahwa makanan-makanan yang mengandung omega 3 gitu ya. Terus kemudian penetrasinya atau mudah diserap oleh jaringan otak. Loh, lah ya tidak otomatis terus otakmu itu jadi lebih bagus itu ya. Kamu tahu lah orang Indonesia itu ya makan omega 3, dipangan omega 6, dipangan omega 9 sampai berang puluh tahun ya. IQ-nya malah mudun 78,4 itu. Bayang noe. Kakean mangan mengenekan. Iku ya wong sing pinter-pinter, wong orang tanya lah orang Jepang ini atau orang itu enggak ada yang makan begituan itu. Opo itu udah ada lah gitu ya. Makan itu enggak, itu justru kita minum begitu-begituan karena gampang diakali. Soalnya nambah temen, tambah goblok, tambah siara pagi. Jadi yang namanya omega 3. Gini, apakah otak itu dalam perkembangannya memerlukan omega 3? Lah iya, bukan hanya otak gitu ya. Bukan hanya otak. Sel saraf, bahwa sel saraf itu memerlukan lebih banyak omega 3 ketimbang sel tulang. Iya, memang bener gitu ya. Nah iya, tapi ya nggak lantas kalau kamu makan omega 3 gitu. Terus otakmu jadi lebih encer, kon lebih pinter, ya enggak gitu. Enggak gitu. Tapi apakah makan omega 3, minum omega 3 itu membahayakan? Ya enggak juga sih gitu. Jadi manfaatnya apa? Orang minum omega 3, omega 6 ya kayak nonton lawak gitu lah, hiburan ya, bayar lumayan, itu memutar roda ekonomi. Loh, kan ngerti, coba ya kamu itu coba ke mall gitu. Itu yang jualan suplemen gitu. Wih, ku luaran-larang. Iya toh. 200.000 ono sing 500.000 ngomong. Wis jar wae gak apa-apa lah ya sing tuku wong sugih-sugih ya.
makan gak popo gitu. Tapi sekali lagi ya, itu tidak akan membuat kamu lebih sehat, tidak akan. Kalau kita kekurangan omega 3, omega 6 kita bisa sakit, iya. Ya. Seperti kita Ya. kekurangan vitamin juga sakit, iya itu ya. Ya, tidak ada bukti sama sekali bahwa orang itu makan makanan tertentu ya, dia itu jadi lebih pinter. Enggak gitu. Enggak itu. Kecerdasan itu dilatih ya. Lagi ya. Kecerdasan itu dilatih. Ya. Kalau orang pengen meningkatkan kecerdasannya, itu dilatih. Baik itu kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan kognitif. Kalau pengen dilatih, coba, Mer, kamu dulu misalnya ngerjakan matematika, kalau kamu nggak latihan ngerjakan nggak bisa loh. Ya, bisa, kecuali wong gendeng ini ya, kecuali wong gendeng. Tapi kecuali arek gendeng. Tapi ya yang namanya orang itu dilatih misalnya. Ingat nggak pelajaran SMP? Fisika diketahui A sama dengan M sama dengan gitu ya. Ditanyakan F itu. Jawab rumus F sama dengan M kali A. M-nya sekian. Wah. Nah, itu kalau nggak latihan nggak bisa memang gitu. Ya, itu nggak latihan nggak bisa. Ya meskipun ada. Aku biar ngitung begituan pakai kalkulus. Guruku ya bingung. Ya apa itu ngono. Aku diketahui ditanyakan malah gak iso ngono. Ini adalah gambar bahwa yang namanya apapun itu perlu latihan gitu. Kita itu misalkan ingat nggak kalau orang itu mau ikut ujian masuk perguruan tinggi gitu, latihan itu gitu. Latihan itu motivator itu cocok itu ya latihan kabeh gitu. Iya Dok. Ngomong ning arep kocok ngono ya Dok. Latihan mereka itu. Latihan gombal, latihan gak karu-karuan gitu ya. Padahal ya enggak gombal lho, gak ono dasare wis gak ono blas wis iku ya. Iku ya gak latihan iku. Iku namanya cocoknya motivator iki yo dilatih sampai lunyu ngono ya. Dadi wong iku ndelokno yo digoro iku wis dibongi ya ae gitu. Makanya kalau orang itu terbiasa nyocot itu ya jadi motivator ya latihan dia itu menggunakan kata-kata muter lah ilatnya diputer-puter sampai melungker kabeh ngono ya iso. Bahkan bayangin aja motivator misalkan sekarang itu ada motivator ngomong soal pernafasan lah, ngomong soal nutrisi lah, dia itu loh belajar biologi aja nggak pernah ngomong pernapasan nih loh gitu ya itu pernapasan. Oh wes karepmu lah ya. Tapi ya sekali lagi banyak orang yang percaya yang begitu, jadi ya boleh lah ya, ya boleh lah ya. Gitu. Ya, monggo minum dulu Dok. Oh iya, iki iki Suntory, iki adike Suntoro, Suntory premium ini. Pirang persen kuwi Dok? Iki piro sih iki? Suntory ku piro iki? Oh 6,5. 6,5. Oh ya. Oh no. Terus gini juga Dok. Ya. Iki ya yang lagi rame nih Dok, isunya yang karena mau ke bawa-bawa ke ranah politik ya. Terutama soal stunting gitu. Nah, kita harus di 1000 hari pertama golden age anak memberi makan ikan atau segala macam yang bergizi. Nah itu sebenarnya stunting itu apa memang karena malnutrisi atau karena defisiensi atau karena apa ya Dok ya? Ya yang namanya stunting itu adalah sistematik ya gitu ya. Sistematik gitu. Jadi ya kecerdasan orang tuanya itu ya termasuk gitu ya. Saiki lho kok ngandani orang itu dengan IQ 78,4 itu apa yang kamu harapkan gitu ya. Dikasih tahu soal stunting itu yo gak penting batine yo sing penting kita yakin lambemu yo ngono. Gitu ya. Jadi bahwa stunting itu
bahwa stunting itu bukan masalah makan dan minum pada saat anak-anak saja gitu ya. Pada saat di dalam proses kehamilan itu iya gitu ya. Sehari-hari itu iya. Jadi ya stunting itu multivariabel, variabelnya itu banyak. Kesehatan di masa janin gitu ya. Terus kemudian pada anak-anak gitu. Pada masa bayi. Bayi pun misalnya. Sekarang bayi kalau kemudian nutrisinya kurang terus kemudian pertumbuhannya jadi terhambat, perkembangan otaknya terhambat. Lah iya memang gitu ya. Lah iya memang. Tapi ya misalnya ya stunting. Stunting itu banyak misalnya stunting di Indonesia. Lah iya memang iya gitu. Tapi ya yang namanya stunting itu bukan hanya yang namanya golden age loh. Lah dari lahir ceprot wis bakate wis elek. Mbok kaya apa ya elek gitu ya. Gitu. Tapi ya namanya kesehatan pada saat di dalam kandungan, terus kemudian pada saat anak-anak, ya semua. Tapi yang namanya golden age itu, golden age-nya otak kita ya seumur hidup itu, seumur hidup itu ya, seumur hidup kita itu adalah golden age. Jadi ya misalnya iyalah, misalnya anak umur 12 tahun gitu ya. Terus kemudian nutrisinya jelek, otaknya perkembangan otaknya ya jelek gitu ya. Jadi ya namanya otak misalnya. Jadi otak kita itu ya seperti jaringan-jaringan yang lain mengkonsumsi glukosa, mengkonsumsi oksigen gitu ya. Mengkonsumsi oksigen. Nah itu oksigen itu terus kemudian glukosa dimetabolisme gitu. Itu yang terjadi. Jadi yang namanya stunting itu ya golden age itu, bahwa yang namanya pada misalkan 1000 hari pertama gitu, misalkan 1000 hari pertama lo kok iso 1000, lo kok iso ngerti 1000 ya, setiap orang ya beda-beda gitu ya. Tapi kalau dikatakan bahwa di usia pertama itu kalau terjadi apa-apa, misalnya terjadi salah gitu ya, terus memperbaikinya lebih sulit, iya memang gitu ya, memang iya gitu. Misalnya infeksi otak pada semester pertama, ya iya memang susah gitu ya, akan mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya. Misalnya maksudnya gini loh, kalau ada gangguan pada umur 2 bulan misalnya gitu ya, misalnya gangguan umur 2 bulan itu berikutnya akan terganggu semua gitu ya. Berikutnya akan terganggu semua gitu. Itu jadi ya golden time itu kapan? Golden time yo seumur hidup itu golden time. Gitu. Seumur hidup golden time. Seumur hidup itu golden time, nggak ada yang nggak golden gitu ya. Gitu. Gitu. Terus Dok, coba mau kembali ke manusia purba dulu itu Dok. Purba. Itu tuh karena mereka katanya makan hewani, protein hewani atau makan sejenis hewan dari sumsumnya itu membuat volume otaknya lebih membesar gitu. Itu benar. Gini. Itu kita mundur. Ya, jadi kalau ngomong tentang yang namanya kita ngomong soal sumsum dan hewan itu, sumsum itu kamu bilang soal makan sumsum tulang itu. Berarti kita mundur jauh sebelum yang namanya Homo habilis. Homo sapien. Sebelum Homo habilis. Kalau kita berbicara mengenai Homo erectus, mereka sudah membuat anak panah, membuat lembing gitu ya. Dia bisa sudah menjinakkan api ya Dok ya? Belum gitu. Ya, belum. Yang menjinakkan api itu Homo sapien gitu ya. Homo sapien yang menjinakkan api ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai Ladimar, apa kamu bilang mengenai sumsum, itu berarti kita belum punya yang namanya alat-alat itu, belum ada. Itu jauh mundur sebelum Homo erectus gitu ya, Homo erectus. Tapi betul bahwa pada saat sekitar 1 juta tahun itu, 1 juta tahun itu lama loh Mar gitu.
Lama itu. Banget. Lama 1 juta tahun itu. Pilihan presiden itu 5 tahun sekali. Ini 1 juta tahun sampai 1 juta tahun itu. Siap. 1 juta tahun itu manusia itu hanya homo nenek moyangnya Homo sapiens ya. Itu sudah manusia ya, homo juga itu. Homo habilis itu. Mereka itu hanya mengkonsumsi yang bisa dikonsumsi dari binatang-binatang besar. Itu sungsumnya. Yang bisa dikonsumsi dari binatang-binatang besar itu sungsumnya. Tapi apakah dia hanya mengkonsumsi binatang besar? Ya enggak. Dia sudah mengkonsumsi ikan, mengkonsumsi serangga, mengkonsumsi ayam, gitu ya, mengkonsumsi burung ya itu. Bisa itu. Ya misalkan kenapa? Ya itu yang bisa ditangkap sama mereka gitu. Tangkap. Ya, ya. Itu ditangkap. Nah, sementara misalnya kamu ngejar wedhus, yuk melayune banteran wedhus juga iso lah. Banter wedhus. Kamu mau makan misalnya makan kijang, melayune banteran kijang, larinya itu udah cepet kijang gitu ya. Jadi sebelum menemukan alat-alat untuk membunuh ya, entah lembing, entah anak panah itu, yang dikonsumsi manusia itu cuman sungsumnya itu. Kenapa ya? Misalnya kalau ada binatang, misalnya harimau makan kijang gitu ya. Kalau harimaunya udah pergi kekenyangan, yang makan adalah makan bangkai yang lain. Nah, inilah. Terus kemudian itu manusia deket-deket harimau dicatek pisan gitu ya, nggak berani. Nah, setelah semua makan bangkai itu pergi, baru manusia itu mendekat gitu ya. Mendekat, yang didapat apa? Ya sungsumnya. Justru ya dari memecah apa namanya, memecah tulang dengan menggunakan batu itu, lambat laun ya, manusia itu mencari batu yang bisa memecah tulang lebih bagus dari batu-batu bentuk yang lain. Mulailah dia, kalau batu ditajamkan dia bisa memecah tulang gitu. Akhirnya dia membuat mata pisau dari batu gitu ya gitu. Ya itu jauh sebelum pemburu pengumpul gitu ya. Pemburu pengumpul, lah dia sudah pinter memanah gitu. Dia sudah pinter melacak binatang, bahkan dia pinter, misalnya nenek moyang kita pemburu pengumpul itu dia pinter memperkirakan yang namanya badai atau cuaca itu, karena dia kalau nggak gitu dia tidak bisa gitu ya. Itu yang membuat yang namanya akhirnya selama 1 juta tahun Homo habilis itu makan makan sungsum gitu ya. Makan sungsum itu otaknya berubah. Tapi sebelumnya juga jauh sebelum itu gitu ya. Jauh sebelum itu gitu. Bukan hanya sungsum tulang aja yang membuat otak manusia itu terus berkembang gitu. Tapi adalah kerang gitu, seafood gitu. Seafood. Iya, seafood. Seafood itu dimakan pada saat ini ya. Ini adalah peran perempuan sebetulnya. Pada saat laki-lakinya sibuk berburu, dan perempuan yang laki belum datang kan makan apa ya seadanya, makan inilah yang gampang dimakan gitu ya, gampang dimakan itu apa ya, kerang berburu itu. Jadi banyak situs-situs yang ditemukan di dalam gua yang jauh di atas gunung itu serpian kulit kerang, dan itu dimakan selama berjuta-juta tahun, sehingga akhirnya kerang itu sendiri, seafood itu sendiri mempengaruhi perkembangan otak kita gitu. Jadi akhirnya manusia itu sejak zamannya Australopithecus, manusia itu sudah omnivora gitu. Kita memerlukan binatang gitu. Jadi ya itu ya. Kamu kalau ketemu manusia herbivora yang suka ceramah, jauh-jauhi aja, jengkelin itu ya. Oh iya. Nah, aku juga ada orang herbivora yang ngomong ke aku gini, nenek moyang kita itu dulu cuman makannya itu tumbuh-tumbuhan gitu. Oh iya, nenek moyang kita yang awal malah makannya cuma fosfor itu, fosfat itu, bakteri. Batu. Ya kamu makan fosfor, ikut nenek moyangmu yang bakteri. Ini loh, seorang herbivora itu
ini menasehati aku supaya aku ikut-ikutan herbivora. Nenek moyang kita dulu makannya cuma tumbuh-tumbuhan loh, Dok. Iya, bener. Bahkan nenek moyang kita yang lebih awal makannya cuma fosfor gitu, bakteri. Contoh. Iya, iya, Nah, iya, iya. nenek moyang kita bawa yang namanya otak kita seperti ini itu karena peran yang namanya nenek moyang kita itu makan seafood, makan sumsum, kemudian setelah itu berburu gitu ya. Jadi selama 1 juta tahun lebih kita itu juga badan kita itu berkembang karena nenek moyang kita itu makan daging juga gitu. Sekarang muncul manusia-manusia herbivora sok-sokan gitu ya. Loh, kalau kamu itu nggak mau ya sudah, nggak usah ngajak-ngajak orang gitu. Itu ya. Itu tuh kalau ditelusur itu kira-kira tadi itu manusia herbivora itu punya miskonsepsi tentang nek makanan tumbuhan tuh lebih sehat daripada makanan hewan. Itu tuh awal mulanya gimana ya, Dok ya? Awal mulanya Kira-kira. awal mulanya kalau kita berbicara mengenai manusia-manusia herbivora itu ya itu mereka lebih berkembang kepada berbareng pada ide-ide moral sih gitu ya, ide-ide moral gitu ya, itu ide-ide moral gitu. Itu tidak lebih dari 2000 tahun yang lalu kok, paling banyak ya 3.500 gitu ya. Antara 2000 sampai 3.500 lah ada orang yang idenya itu makanan-makan yang tidak berjiwa gitu ya. Itu. Sebetulnya kalau orang ngomong kalau kita ngomong jiwa-jiwaan itu kan ya paling ya itu eksistensialisme itu ya Plato gitu ya. Tapi orang makan tidak berjiwa, tidak makan berjiwa itu sebelumnya sudah ada sih gitu. Sebelum Plato sudah ada. Body Dharma itu juga nyinggung itu Body Dharma gitu ya. Body Dharma gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa kita itu hidup tanpa misalnya tanpa protein gitu. Ya bisa sih, tapi hidupnya nggak lama. Ya gitu. Yang kita perlukan itu lengkap gitu ya. Bahwa makan daging nggak perlu banyak-banyak lah, iya sama. Makan sayur banyak-banyak ya kembung juga perutmu. Coba kamu makan bayam 5 kilo gitu. Muntah, Dok. Nah ya iya, sekarang itu kita itu ngomongnya proporsional gitu ya. Kalau kita makan kebanyakan, lah ya memang iya gitu. Tapi apakah kita nggak perlu? Perlu gitu ya. Kita perlu gitu. Jangan orang makan daging kolesterolnya tinggi lah ya makannya kebanyakan gitu. Lah kamu makan bayam, coba makan bayam sehari 8 kilo, ayo kita bledos wetengmu. Nggak bisa gitu. Makan itu ya istilahnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Kita butuh protein, butuh gitu. Berapa? Ada takarannya. Kita butuh glukosa, butuh ada takarannya gitu. Nggak banyak sih. Yang perlu kita makan dan untuk untuk tubuh kita itu sekitar 3.000 kalori cukup sehari itu ya. Lebih dari cukup itu. Lah kamu makannya itu nggak karu-karuan gitu ya. Sampai lemu giblah gitu ya. Kalau lemu ginu Dapur kecamatan ya itu ya. Nah, kalau lemu ginu masih lemu giblah itu. Waduh, ditelok kan api belas. Nah, diingetin katanya itu apa namanya? Body shaming. Lo dia api body shaming supaya kita itu sehat ya. Tidak ada lah orang gembrot itu panjang umur itu enggak ada lah. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Berarti kalau kita bicara juga berarti ya tidak ada manusia herbivora ya panjang umur gitu ya, Dok, secara statistik ya. Kenapa gimana? Berarti kalau kita tadi kan dokter bilang orang gembrot tuh nggak ada yang panjang umur. Nggak ada. Nah, kalau secara statistiknya juga berarti manusia herbivora tadi itu juga segolongan sama orang gembrot itu, Dok. Tidak panjang umur gitu. Ya, pernah diteliti nggak ya, Dok? Bukan.
sebetulnya orang-orang herbivora itu ketimbang orang yang gendut lebih panjang umurnya yang herbivora itu. Pada umumnya. Oh ya, betul. Kenapa logikanya? Logikanya mereka mengurangi kalori. Pada saat kita itu makin tua umur kita ya, makin tua itu. Misalkan pada saat kita memasuki usia 30 tahun itu, ya, memasuki usia 30 tahun. Kalori yang diperlukan itu separuh daripada saat usianya 20 tahun. Nah, ingat ya, itu. Ingat. Oh, itu. Jadi setelah usia lanjut ya, Dok? Setelah usia berapa, Dok? Masuk usia 30 tahun itu. Oh. Kalori yang diperlukan bagi metabolisme kita itu separuh dari pada saat kita usia 20 tahun. Cobalah kamu lihat teman-temanmu dulu waktu SMP kan gini-gini. Makanya banyak itu. Iya, Dok. Ya? Begitu lulus kuliah, jadi gini badannya itu. Kenapa? Iya, pada saat SMP itu makanannya udahlah gitu. Pada saat masih kuliah udah selesai bekerja, harusnya makannya dikurangi. Kamu punya duit, cuma akan banyak meledak ya. Wah, itu. Gitu. Padahal pada saat usia 30 sampai 35 tahun itu, kalori yang kita perlukan untuk metabolisme kita separuh dari pada saat usia 20. Itu yang terjadi pada orang-orang Okinawa. Orang Okinawa itu gitu. Pada saat orang Okinawa itu pada saat dia punya anak, gitu, separuh makanannya dibuang, gitu. Dibuang. Itu yang termasuk ya itu apa namanya? Itu kebiasaan yang dikritik oleh orang Jepang pada umumnya dulu loh ya, gitu ya. Nah tapi sekarang ini orang-orang Jepang udah tahu kalau semakin tua kita harus mengurangi kalorinya gitu ya, supaya badan kita tetap gitu ya, tetap fit gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kalori, yang namanya herbivora tadi itu ya, kan kalorinya rendah gitu ya. Kalorinya rendah gitu. Tapi masih herbivora lek mangan, kalau mangan apa nasi satu bakul podo ae gitu ya. Podo ae glukosane itu. Iya loh. Ya namanya herbivora, tapi nasi sa 3 piring gitu, ya tetap aja. Gitu. Kamu kira nggak ada orang herbivora yang gendut? Banyak itu. Banyak juga. Banyak. Jadi yang namanya makanan itu ya udahlah, makanan itu. Nah kalau kita itu kepingin mengurangi, misalnya kita gendut, nah ya makananmu dikurangi itu. Makanannya dikurangi itu. Makannya dikurangi, misalnya biasanya makan 1 piring, makan 1 porsi, setengah porsi dibuang gitu, kayak orang Okinawa gitu. Tapi kalau orang Okinawa itu tujuannya bukan itu, tujuannya itu untuk leluhur gitu, untuk leluhur itu, untuk leluhur. Jadi orang Okinawa membuang itu ritual ya, Dok, ya? leluhur. Iya, untuk ritual itu, ya akhirnya itu, ya gitu, itu, ya. Oke. Ya. Nah, ini Dok, kalau ibu hamil itu tuh perlu nutrisi tertentu tambahan nggak, Dok? Ibu hamil. Oh loh, iya, betul. Gini loh ya, orang hamil. Bahwa orang hamil itu memerlukan makanan lebih banyak daripada orang biasa. Iya, tapi bukan lantas ini. Dulu ada gini, orang hamil itu harus makan untuk 2 orang. Loh, itu yo ngawur gitu ya. Enggak gitu juga gitu ya. Loh ya enggak gitu juga. Misalnya pada orang hamil itu relatif anemia hemoglobinnya turun gitu. Loh ya wajar gitu. Wajar itu. Tapi itu nanti balik lagi gitu ya. Itu balik lagi. Ya, istilahnya bahwa nutrisinya misalnya ibu hamil misalnya cenderung yang namanya tulangnya itu menjadi lebih lentur karena iya memang benar. Jadi kalsiumnya itu lebih digerus. Iya, kenapa? Ya memang begitu metabolismenya gitu. Jadi apakah perlu misalnya seorang ibu hamil itu terus kemudian mendapatkan tambahan kalsium? Ya kalau
kalau logikanya perlu iya gitu ya. Perlu iya, tapi misalnya perlunya seberapa? Yo gak lah. Seberapa? Iya gitu ya. Misalkan ada tablet kalek atau minum CDR, itu udah berlebih gitu. Itu sudah berlebih gitu ya. Jadi ya bukan langsung kalsium. Wes mangan kapur lho ya apa ngono ya enggak gitu. Mangan injet yo. Iya iya. Lah apa mangan gamping itu mangan kalsium. Apa ya gak rek ngono ya. Siap Dok. Nah itu tadi Dok, kalau ini kan itu ibu hamil. Kalau si bayinya itu setelah lahir pada masa-masa awal kehidupan itu kan belum bisa makan kan Dok, belum bisa makan nasi tim gitu. Nah itu apakah ada pengganti selain ASI, misalnya ibunya ASInya tidak keluar selain itu Dok? Ya sekarang itu kan gini lah ya. Memang pada anak-anak gitu ya, pada anak-anak itu memang semua lah itu kalau kita lihat semua binatang menyusui ya, binatang menyusu itu ya, mulai dari manusia, wedus itu ya, kelinci, semua pada saat dia itu masih apa namanya masih bayi ya minumnya ya air susu gitu ya, susu ibunya gitu ya, susu ibunya gitu ya. Pada saat dia sudah memasuki masa penyapian, dia bisa mengunyah ya akan dia makan yang lain. Nah itu penyapian manusia juga demikian sebetulnya. Sampai 6 bulan itu ya itu yang diperlukan memang cuma air susu gitu. Air susu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau terus kemudian ibunya nggak keluar air susunya gimana gitu ya? Nah, sekarang kan sudah banyak gitu ya. Sudah banyak itu ya. Air susu apa pengganti ASI gitu. Loh itu kan tidak sebagus air susu. Iya loh. Oh, ini lo nggak bisa minum. Penyembah ASI itu. Ya penyembah ASI namanya. Ya mau tidak sebagus lo orang memangnya nggak bisa minum kok gitu ya misalnya gitu. Udah harus di. Orang itu kan nggak tahu persoalan keluarga misalnya. Lah aku ini loh ASInya sama aku sendiri loh, aku alergi loh, terus saya apa gitu loh, saya ini alergi gitu ya. Saya ini alergi, ASI alergi, kok bisa? Loh ya bisa memang gitu ya. Jadi ada misalnya ibunya air ASInya nggak keluar gitu ya, loh ya diganti PASI gitu, nggak apa-apa gitu. Ya mahal, nggak apa-apa lo punya duitnya sendiri kamu kok ribut gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau ada air susu ya air susu ibunya gitu. Terus kalau nggak ada ya yang lain itu ya, yang lain gitu. Air susu tanggane oleh itu ya. Hah? Loh, nek menyusui. Nggak apa-apa. Iya. Air susu tetangganya untuk bayi, bukan untuk bapaknya loh ya. Bapaknya jangan. Iya tuh. Iya, terus aku jadi saudara sepersusuan yo oleh mantenan ngono kuwi ya. Enggak usah diurus lah iku, sopo ae iku, persusuan barang. Siap, Dok. Terus kalau ini Dok, apa benar Dok kalau misalnya udah di USG, bayinya itu udah kelihatan, oh ini anaknya cowok, oh ini anaknya wedok. Nah, anak cowok lebih banyak makan daging, kalau cewek banyak makan kacang-kacangan, itu mitos saya Dok. Lambemu itu tak pikir ono kacangnya mau wedok tok, kan itu kurang ajar arek iki. Aku ngerti maksudnya iku. Orang kita tenanan iki. Aku ngerti maksudnya arek iki ya ngono. Lah perasaanmu lek arek wedok dipangani kacang, nek kacangnya enak. Wah, lambemu iki ngomong biyen. Oh, betul iki. Nah, ono. Kok Dok. Kau no podo ae. Ya Dok ya. Lah mentang-mentang sing wedok duwe kacang, sing lanang duwe daging ngono ya. Sing mangane daging iki ngawur kare iki. Oh, iki takok ya, Dok. Ya, berkembang mitos kok ya. Mitos kan gara-gara kacang iku mau. Kan iku lho ya. Nah, jane iku bentuke iku kacang apa kecil? Gak ada. Iya, Dok. Jangan pikirannya ada karu-karuan kok. Ada iki ngawur. Oke, Dok.
Ora ya. Iki Iki titipan ki lho takok ki. Bojoku malah takok iki. lah lambene ambek kowe padha. Terus iki Dok. Kalau konsumsi gula berlebihan pada anak itu apakah benar menyebabkan anak lebih hiperaktif atau maksudnya anak hiperaktif itu lebih seneng gula gitu? Kadang kan sok kewalik-walik itu. Itu tidak langsung. Itu tidak ada hubungan langsungnya gitu ya. Bahwa hiperaktif dan gula itu tidak ada hubungan langsung gitu. Ada anak hiperaktif kueceng kecil gitu ya ono gitu. Aku dulu itu kurus gitu ya. Wah, hiperaktif nemen gitu ya. Gak makan gula. Tapi bahwa bayi atau anak kecil terus kemudian kebanyakan gula ya nggak sehat pasti itu ya. Nggak sehat itu. Badannya gendut, bunder gitu ya. Yang namanya sugar baby gitu ya. Sugar baby. Kalau sekarang sugar baby, loh, sugar baby itu konotasinya sekarang jadi sugar baby itu ada memang gitu. Sugar baby itu kalau anak dulu ya, anak kelebihan kalori gitu ya, makanan terus kemudian gendut itu. Lemu itu bukan seger, dia itu kebanyakan lemak itu, gula itu, makanya sugar baby. Nah, sekarang sugar baby jadi gawe iku apa jenenge iku apa cabe-cabe. Cabe-cabe ya. Iya. Iku tapi yo ono cocoke cabe-cabean ambek terong. Lek wedok kan cabe-cabean. Lek lanang kan terong-terongan. Itu kan keluarga Solanase itu. Keluarga Solanase. Oh iya, Solanase. Jadi cocok itu terong-terongan ambek cabe-cabean. Cabe-cabean. Oke, Dok. Oke, bacain pertanyaannya Dok. Dok, minggu depan jadi ya Dok? Oh iya, bisa ya? Lagi ngomong iku apik iku. Chat GPT itu ya itu ya itu chat GPT itu bagus itu kita bahas itu. Ya nanti kita bahas itu. Itu unik itu chat GPT itu. Jadi ya orang sekarang itu apa jenenge keranjingan chat GPT sebagai gantinya dari googling gitu ya, chat GPT itu sahabat. Aku awal-awal juga pernah debat sama chat GPT, akhirnya chat GPT-nya ngamuk. Ternyata bisa Dok. Aku urung nyoba itu. Aku debat sama chat GPT-nya ngamuk. Iya. Debat itu akhirnya ngamuk loh, iso ngamuk arek iki. Arek iki. Iya, Dok. Oke, Dok. Dok, apa namanya Dok? Kalau orang yang gluten itu tadi tuh ada yang nanya itu Dok, soal gluten malah inget. Nggak bisa makan gluten, nggak bisa makan nasi. Terus gitu. Karbonnya apa gitu? Kan padahal karbon itu dibutuhkan tuh Dok. Ya, gini, kita memerlukan nutrisi gitu ya. Iya, kita memerlukan makanan, memerlukan nutrisi, berbagai macam nutrisi, mulai dari karbohidrat terus kemudian protein ya itu, lemak juga gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang alergi atau tidak bisa mencerna, gluten intoleran, jadi dia masalah, lah yang nggak usah makan gitu. Contoh aku ini ya, gitu. Contoh. Iya. Aku ini kan ya nasi ya alergi gitu ya. Ya cari gantinya gitu ya. Iso makan pohong, yo duwe aku yo jamput yo. Alergi nasi mangane pohong. Iya. Iya. Aduh alergi. Pohong enggak itu, telong enggak, buding enggak. Nasi alergi, kan duwe banget ya. Tapi ya enggak apa-apa. Kampungan dia gak apa-apa, tapi keperluannya yang penting cukup gitu ya. Gandum untung nggak apa-apa. Makanya kalau makan ini nggak apa-apa gandum gitu ya. Tapi kalau sake nggak bisa, karena sake kan dibuat dari beras, nggak bisa gitu. Dari beras nggak bisa. Nah, itu jalan keluar kan banyak itu ya, banyak. Tapi ya bukan lantas diet karbo, nggak makan karbo blas yo. Gini loh, diet itu gini ya. Diet itu kan sudah lama ya, diet-dietan itu tidak ada kok diet yang bertahan. Tidak ada gitu. Dulu ada diet
diet tiger diet, tukang ada sulap. diet tukang sulap. Saya sulap apa gitu. Tukang sulap. Lah, itu diet tukang sulap, ada diet karbo lah. Sudah nggak ada yang namanya mayo diet lah gitu ya. Semua nggak ada, hilang di telan zaman ya. Yang paling pas ya memang makan seperti biasanya, cuman dikurangi kalorinya. Mar, sudah 57 Mar, kamu nanti nggak bisa nge-save loh ya. Siap. Nanti dilanjutkan minggu depan ya. Ya, minggu depan. Terima kasih, Dok. Selamat beraktivitas. Juga teman-teman semuanya. Selamat malam.